Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu dan bapak-bapak Majelis Taklim Desa Air Dingin yang sama-sama kita hormati juga mahasiswa kampus IAIN Curug atau Institut Agama Islam Negeri Curug. Nah, di sini kami sangat mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir di musola Nurul Qalbu, yang telah menyempatkan datang ke sini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini langsung saja Ibu-ibu, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Regita Nabila. Di samping saya juga ada Ratu Handayani, di sebelah Ratu juga ada Sakti Ramitasari. Kami dari kampus IAIN Curug di sini bertujuan untuk silaturahmi, kemudian juga berbagi sedikit ilmu pengetahuan. Kami belajar dan ibu-ibu juga belajar. Nah, di sini kami akan berbagi ilmu pengetahuan tentang najis. Nah, di sini kita mau bertanya kepada ibu-ibu atau bapak, ibu tahu nggak apa itu najis? Bapak, kalau najis itu apa, Pak? Seperti kotoran apa ya? Ayam, kotoran dari kambing, anjing, itu termasuk najis. Air liur dari anjing itu najis. Ya, jadi betul yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwasannya najis itu adalah kotoran. Jadi umat Islam itu sangat menganjurkan umatnya untuk menjaga kebersihan, kesucian, dan kesehatan, baik dari kesehatan lingkungan maupun baik dari kesehatan dirinya sendiri maupun untuk kebersihan lingkungannya. Nah, di sini najis itu juga berasal dari bahasa Arab, ibu-ibu, yaitu al-qadzara, yang artinya itu kotoran. Jadi najis itu kotoran, ibu-ibu. Nah, kemudian itu juga ada para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasannya najis itu adalah segala sesuatu yang bersifat kotoran, yang dapat mencegah keabsahan sholat. Itu keabsahan itu sama seperti yang dapat mencegah batalnya sholat seperti itu, Bu. Nah, juga dapat kita simpulkan bahwasannya najis itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat mencegah segala sesuatu yang berupa kotoran, ya, baik dari yang terdapat di dalam diri kita, kemudian di tempat ataupun di pakaian, yang dapat mencegah sholat atau membatalkan sholat seperti itu. Nah, juga di sini ada contoh dari najis, kemudian ada macam-macam dan cara menyucikannya. Nah, untuk contohnya itu akan disampaikan oleh rekan saya sendiri, yang akan disampaikan oleh Ratu Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membaca materi tentang contoh-contoh najis. Contoh-contoh najis itu seperti air kencing, darah, nanah, muntah, kotoran manusia dan hewan, bangkai binatang,
binatang kecuali bangkai ikan dan belalang, kamar atau minuman keras, air liur anjing dan babi serta keturunannya. Selanjutnya itu macam-macam dan cara membersihkan najis akan disampaikan oleh saudari Santi Ramitasari. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu-ibu, di sini kita membahas tentang najis yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, apa itu najis dan contoh-contohnya. Di sini saya ingin menyampaikan tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Di dalam fikih itu ada 3 najis. Yang pertama yaitu najis mukhaffafah atau najis ringan. Yang kedua yaitu najis mutawassithah, najis sedang. Dan yang terakhir yaitu najis mukhaladah, najis berat. Nah, yang pertama yaitu ada najis mukhaffafah. Mukhaffafah ini termasuk najis ringan yang sudah teman saya Ratu sampaikan, ada contohnya. Yang pertama yaitu air kencing bayi yang berjenis kelamin laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun. Itu termasuk najis ringan, dimana kita bayi yang belum mengonsumsi makanan jenis lainnya dan hanya mengonsumsi air susu ibu saja, itu termasuk najis ringan. Gimana mensucikannya ibu-ibu? Ada cara menggunakan percikan air saja. Misal air susu ibu nih yang terkena najis di bagian bajunya, itu ibu-ibu bisa hanya membersihkan air saja, dan ibu-ibu bisa langsung jemur pakaiannya dan digunakan sehari-hari. Dan juga bisa dengan cara mandi dan berwudu. Misal ibu-ibu terkena najis di bagian tangan. Di bagian tangan ini ibu bisa dengan cara berwudu. Atau jika terkena najis mukhaffafah yang terlalu banyak, misal air kencing bayi tadi, itu kan banyak toh. Nah, bisa ibu-ibu gunakan dengan cara bersucinya dengan cara mandi. Ada juga dengan cara mencuci dengan sabun saja. Mencuci dengan sabun saja itu yang kedua tadi kan dengan cara mandi dan wudu kan. Nah, yang ini mensucikan dengan sabun saja, yaitu hanya mencuci dengan sabun tanpa meninggalkan bau lagi. Misal nih, kita masih ngerasa tangan kita nih masih ngerasa bau air susu gitu kan. Masih ngerasa bau air susu walaupun kita udah kasih sabun, jangan sampai bau itu tuh masih ada. Jadi kita menggunakan air sabun itu untuk menghilangkan baunya, lalu dilanjutkan dengan berwudu. Langsung ada yang kedua yaitu najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini bisa dibilang najis sedang, ibu. Nah, najis mutawassithah ini contohnya yang keluar dari kubur dan dubur seorang manusia atau binatang. Selain itu, contoh lainnya yang disebutkan oleh teman saya yaitu khamar atau minuman keras dan susu hewan dari binatang yang tidak halal untuk dikonsumsi. Nah, najis mutawassithah ini bisa dibedakan kembali menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu najis a'niyah dan najis hukmiyah. Najis a'niyah ini secara sederhana ya, najis yang masih ada wujudnya. Najis ini dapat terlihat rupanya, dapat tercium baunya juga, serta dapat dirasakan rasanya juga, ibu-ibu. Contohnya dari najis a'niyah yaitu air kencing yang masih terlihat dengan jelas wujud dan baunya. Gimana kita mensucikannya? Dengan menggunakan air, lalu ditutup dengan menyiram lebih banyak bagian yang terkena najis. Nah, lanjut yang kedua yaitu najis hukmiyah. Sedangkan jenis najis sedang lainnya yaitu najis hukmiyah, ini bisa dilihat dari rupanya, tapi tidak berbau dan tidak ada rasanya. Najis hukmiyah ini adalah air kencing bayi yang sudah mengering. Air kencing bayi yang sudah mengering itu kan nggak ada warnanya ya Bu ya.
jadi kelihatan kayak nggak ada najisnya sama sekali, tapi terlihat masih ada baunya dikit-dikit kan ya Bu ya. Nah itu termasuk najis ruhnya. Nah gimana mensucikannya, yaitu dengan cara menggunakan air mengalir tapi dengan volume yang lebih besar. Kayak air mengalir itu kan ada yang kecil, ada yang besar ya Bu ya. Nah itu kita menggunakan air mengalir yang besar, kayak pancurannya itu kayak deres gitu. Nah itu cara mensucikannya. Terus ada najis yang terakhir, yaitu najis mukhalado. Najis mukhalado ini merupakan najis yang paling berat. Najis mukhalado ini butuh penanganan khusus untuk mensucikannya ibu-ibu. Nah, najis mukhalado ini contohnya yaitu kayak anjing, babi, dan darah. Jika ibu-ibu terkena najis mukhalado, kayak bersentuhan dengan hal-hal kayak anjing, kena air liur dari anjing, atau berpegangan dengan babi, terkena dengan darah, kayak gitu, itu termasuk najis mukhalado, najis berat. Bagaimana kita mensucikannya? Bagaimana kita membersihkannya? Dengan cara yaitu membasuh bagian yang terkena najis ini secara 7 kali, sebanyak 7 kali. Nah, salah satu dari ketujuh basuhan tersebut itu airnya kita campur dengan debu dan tanah. Debu dan tanah itu bisa tanahnya yang bersuci, tanah yang belum tersentuh sama sekali, gitu ya Bu ya. Lalu disusul dengan membasuhnya dengan air. Setelah ibu-ibu menggunakan tanah yang dicampur dengan air atau debu, ibu-ibu menggunakan setelah menggunakan itu ibu-ibu menggunakan air, biar najis yang sudah terkena najis mukhalado itu ibu bisa dihilangkan wujudnya terlebih dahulu ya. Jadi hilangkan wujudnya terlebih dahulu, baru kita mensucikannya. Nah, yang terakhir yaitu najis ma'fu. Najis ma'fu ini tergolong dengan najis sederhana, bisa dimaafkan najisnya Bu, bisa ditolerir juga. Contohnya dari najis ma'fu ini yaitu najis kecil yang tidak kasat mata, seperti ketika kita buang air kecil tanpa melepas seluruh pakaian yang menempel di badan. Secara tidak sengaja mungkin ada sedikit percikan air kencing tersebut yang mengenai pakaian. Nah, maka hal ini tersebut bisa ditolerir sehingga tidak perlu bersuci. Karena sesungguhnya ya ibu-ibu, di dalam agama Islam ini tidak memberatkan umatnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, mungkin itu saja ini pengetahuan yang sedikit kami berikan kepada ibu-ibu yang sama-sama kita belajar juga. Nah, di sini kami apabila ibu-ibu ingin bertanya seputaran tentang najis, itu kami persilakan. Boleh, ibu ya, ibu namanya siapa Bu? Ibu Lilis. Ibu Lilis. Kan kita sudah menuju, mungkin kita dari mau maghrib kita sudah menuju kan, terus kita menunggu isya itu kan kita kadang nggak sengaja, kadang kita punya orengan, kadang kan nggak sengaja kita itu terus tumpah darah, itu gimana bersihkannya? Itu wujudnya itu batal kan? Tidak sengaja. Ya, kan kadang kita nggak sengaja terus kan kita kena darah kita sendiri, maksud saya. Itu gimana? Baik, ibu tadi pertanyaannya, kalau kita sholat dan ibu tidak sengaja mengaruk luka dan lukanya itu mengeluarkan darah, gini ibu, kalau ibu tidak sengaja itu tidak apa-apa ibu. Tapi ibu itu kan ibu sudah tahu nih bahwa ibu menggaruk dan sudah mengeluarkan luka ya bu, sudah mengeluarkan darah. Jadi karena ibu sudah tahu itu, ibu diwajibkan untuk bersuci kembali dengan cara berwudu kembali. Nah itu saja ibu. Terima kasih Kak. Iya. Ini ibu siapa namanya bu? Nama saya Ibu Marliati. Yang mau saya tanyakan, misalkan kita itu ketemu
anjing kan. Kadang kita kan nggak sengaja tersentuh, itu termasuk najis apa enggak? Kalau lagi enggak, Kita ke jalan. ya, Kadang kan hewan itu kan jalannya kan kadang nganar, Iya. nggak kayak manusia. Iya. Jadi mungkin kita nggak lihat, mungkin senggol apa nabrak, jadi kan nggak sengaja, itu termasuk najis apa enggak? kalau itu termasuk najis Ibu, karena kan sudah dijelaskan tadi tentang contohnya itu kan anjing itu kan termasuk hewan yang najis. Nah, apabila kita menyentuhnya atau nggak sengaja gitu, maka kita harus bersuci seperti itu, Bu. Apakah ada lagi Ibu yang ingin bertanya atau boleh Ibu Lilis? Ini apa? Kadang ya seperti Ibu Mariati tadi, kita nggak sengaja bertemu sama anjing, terus kita itu merasa kita dijilat sama anjing, tapi kita itu nggak tahu persis gimana tepatnya itu, gimana cara membersihkan pakaian kita itu. Kan kadang kita nggak sengaja, terus kita merasa tapi kita nggak tahu pasti yang mana yang terkena jilatan anjing. Itu cara membersihkannya gimana? Jadi Ibu tadi dengan cara membersihkan najis tadi ya Bu. Ibu tadi bilang nggak sengaja terkena air liur anjing, tapi nggak tahu tempatnya ya Bu ya. Misalnya Ibu merasa gimana nih? Kita kan merasa kadang nggak sengaja di belakang. Nggak sengaja di belakang. Tapi tadi yang sebelah mana gitu, kadang-kadang kita kan ragu mau membersihkannya, mau nyucinya itu gimana, nanti kalau dicampur sama yang lainnya jadi kena najis juga kan? Oke, jadi gini Bu, jadi kan bagian misal pinggang ke bawah ya Bu ya, Iya. ya kan, yang sudah terkena air liur anjing atau yang sudah terjerat dengan anjing. Jadi ibu-ibu ragu nih, ingin mensucikan bagian mana? Jadi kalau ibu-ibu ragu ingin mensucikan bagian mana, ibu bisa mensucikan bagian pinggang ke bawah. Jadi ibu tuh nggak ragu lagi, ya aku tadi dijilat bagian mana ya, atau di bagian belakang kaki yang sebelah kanan atau yang kiri ya Bu ya. Nah, ibu-ibu bisa mensucikan. Kalau ibu bingung dan masih ragu, ibu buat keputusan untuk mensucikan bagian pinggang bawah, dari pinggang ini ke bawah, itu udah cukup Ibu. Jadi kan bagian atas tuh kan kita nggak terkena sama sekali ya Bu ya. Jadi mensucikannya cukup bagian pinggang dan bawah, itu sudah cukup Ibu. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya Ibu? Apakah sudah cukup? Ya cukup, oke. Baik, kami ucapkan ribuan terima kasih banyak kepada Ibu dan Bapak Majelis Taklim Desa Air Dingin yang sudah mau datang ke sini mendengarkan kami semua. Kami dari Kampus IAIN Coro mengucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.